Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kali ini aku ada temen nih di sebelahku. Kenalan dulu lah, siapa namanya? Halo, namaku Ulia. Instagramnya? Instagramnya Ulia Fitria. Ya, langsung di follow ya. Nah, jadi kali ini kita mau make up sambil ngobrol-ngobrol ringan lah. Aku juga pengen tanya-tanya mengenai bisnisnya si Ulia ini. Dan ini kita masih belum pakai make up. Masih pucet banget. Yaudah, langsung aja nih. Biasanya kalau make up pakai apa dulu nih? Aku biasanya pakai foundation. Ini karena nggak di endorse ya, jadi nggak perlu dikasih. Nggak apa. Oke, sebelumnya Ulia ini kuliah di mana sih? Aku kuliah di UIN, di UIN. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurusannya apa tuh? Jurusannya sejarah. Oh iya, anak sejarah tuh. Oh, anak. Gagal move on. Oh, tapi langsung move on sih. Ya, udah lulus ya baru kemarin ya? Udah. Oh, iya. Alhamdulillah. Lulusan corona. Tanpa wisuda. Kamu segera menyusul ya? Ya, amin, doanya aja dah. Ulia ini kan ini ya punya apa namanya brand hijab sendiri ya. Nama brandnya apa tuh? Aduh, kebanyakan. Oh, nama brandnya Afra Hijab. Jadi kebetulan aku lagi mulai bareng partner nih sama temenku. Itu lagi mulai ya bisnis apa ya, berkreasi di hijab gitu lah. Sambil aktualisasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan gitu kan. Karena brand hijabnya itu mengangkat tema-tema tentang sejarah dan budaya gitu. Jadi kita yang bermantasikan pengetahuan kita tentang sejarah, kita masukkan di hijab tadi. Yang pernah diangkat jadi tema hijab apa nih? Yang kita udah pernah itu ada yang pertama ada Masajid series. Jadi Masajid itu tentang masjid-masjid yang bersejarah di Indonesia. Terus kedua itu tentang bambu runcing series. Itu sebagai bentuk apresiasi kita memperingati hari kemerdekaan kemarin. Dan besok ini kita mau launching baru. Iya, apa tuh? Itu tunggu ya, pokoknya itu tentang perwayangan gitu, tentang gunungan wayang. Mantap. Nanti seriesnya ditunggu aja, kepoin di Afra Hijab. Berarti hijabnya itu bukan cuma hijab doang, tapi ada filosofinya juga ya? Iya, betul banget. Oh, jadi dengan membeli hijab kita itu sama juga dengan mengedukasi tentang budaya dan juga sejarah. Keren. Dan juga tentunya melestarikan gitu kan, sebagai karena kita itu dengan iya, aku malah nggak kepikiran loh hijab bisa dijadiin media untuk tetap mengingat sejarah. Kita kan hari ini kalau belajar sejarah itu kan kadang nggak asik ya, dengan yang monoton gitu ya, aja, gitu kan. bener, iya. Dan perpaduan sejarah dengan hijab itu kayaknya dengan fashion salah satu itu masih langka banget gitu kan. Oh iya, jadi masuk. ya semoga itu jadi inovasi baru gitu untuk belajar. Jadi kita tuh belajar tuh nggak cuma dalam ruang kelas, tapi kita tuh belajar bisa banyak banget gitu di luar sana media bisa yang digunakan. Iya, benar. Terus dari bahan hijabnya itu kayak apa sih? Pakai apa? Untuk bahan hijabnya tentunya kita pakai kualitas yang paling bagus. Jadi kita pakai bahan voile premium. Nah, itu tuh bentuk apa ya? Bahannya tuh jadi lembut, tapi lembutnya tuh nggak nepek gitu loh, jadi gampang dibentuk gitu loh. Oh, recommended banget lah bahannya. Terus sekarang Ulia kesibukannya apa nih? Jadi kesibukan utamanya itu sih masih produksi hijab, terus menjual gitu kan. Cuman kan kadang ya nggak konsisten gitu loh, karena ada kesibukan lain gitu kan. Emang paling susah itu konsistensi. Iya, bener banget. Kadang kan lihat yang lain yang udah udah gede gitu kan, terus udah penjualannya lebih banyak kayak gitu, kadang kayak kok aku ini ya kayak gitu masih di sini aja ya. Kamu mulainya kapan? Baru awal Lebaran tahun kemarin. Ya kan baru kan. Baru mungkin mereka lebih mulainya lebih lama daripada kamu, makanya sekarang bisa kamu melihatnya kayak wow lebih gede ya, lebih banyak yang beli ya kayak gini. Mungkin kalau kamu bisa konsisten juga pastilah kayak bisa kayak yang lain. Masing-masing brand kan pasti punya ciri khas masing-masing. Kamu mulai brandnya ini tuh
kamu udah lulus apa ini sih? Apa Belum. Aku belum berarti lulus. masih kuliah. Iya, Kamu udah jadi- mulai Aku itu idenya tuh muncul akhir-akhir semester gitu sih, kayak itu muncul karena dilema gitu. Jadi aku habis lulus mau ngapain ya kayak gitu. Jadi aku lulusan sejarah, terus apa sih yang bisa aku bawa dengan gelar itu gitu ya, maksudnya apa sih yang bisa aku kenalkan gitu kan. Dan pas waktu itu karena kebetulan aku suka di fashion gitu, jadi ya udah gimana ya cari-cari ide itu, ternyata kok belum ada ya yang memadukan antara hijab gitu kan dengan tadi motif-motif yang ada nilai-nilai sejarahnya gitu. Jadi kita nggak cuma jualan tapi ada juga yang maksud dan pesan yang disampaikan gitu kan. Jadi ya pembelajarannya selama kuliah tuh bermanfaat lah semoga. Iya, aku juga baru dengar ini loh, ada brand hijab yang ngenalin sejarah juga. Ya, jadi waktu itu karena udah mau lulus dan galau, kayak lapangan pekerjaan kan sekarang susah ya gitu kan. Iya bener. Kalau kita harus sebagai anak muda itu kan harus pintar-pintar ya memanfaatkan gitu kan. Kita tuh bisa apa harus kita kembangkan gitu. Kamu hobinya apa? Kamu hobi apa sih? Nonton bola. Ya, tadi Hobi nonton kembangkan. bola gimana tuh? Jadinya apa? PG PAUD, hobi nonton bola, bayangin. Tapi ide dan pengelolaan itu kamu semua. Iya, alhamdulillah. Ya, ada yang mau gitu kan. Yang beruntung loh kamu ya. Alhamdulillah, bersyukur banget. Terus kalau pemasarannya sendiri tuh kamu biasanya lewat apa aja sih? Kalau pemasaran sekarang ini IG sih, lebih fokusnya di Instagram, online shop gitu, terus di Shopee gitu. Kebanyakan customer kamu itu rata-rata dari kalangan yang gimana sih? Ya aku maksudnya buat tahu mereka dari kalangan gimana nggak bisa ngukur ya, cuman kalau targetan dari kita kan karena memang kita hijabnya hijab premium ya, jadi kualitasnya ya itu menengah ke atas gitu. Ya sejauh ini ya gimana dong jawabnya? Ya, Kan maksudnya kayak customer-nya mahasiswa kelas berapa gitu? kah atau Random sih, ibu-ibu random. PKK kah? Random, jadi ada yang mahasiswa juga ada, terus ya yang udah ibu rumah tangga juga ada, yang mas-mas juga ada gitu. Oh, pasti buat pacar. Terus nggak ada yang beliin buat aku. Ayo siapa yang mau beliin langsung ya. Nah, iya kita lihat nih kerudungnya kayak Sayangnya apa nggak sih? dipakai ya, aku buat satu doang. Ini warna Oke. marun ya. Kok marah sih? Kok marun sih? Mustard ya. Salah Ini sama masukin video nih. salah ya Allah, Yang ya jual gimana lupa, sih yang jual jualan? lupa. Ini warna mustard ya kan. Cakep nih. Jadi Gimana nih buka? ini karena warna yang lain kayak yang warna marun, karena warna kan best seller banget itu. Aku ingatnya marun karena kebanyakan dari kemarin kalau beli itu yang warna marun gitu. Nah itu udah habis. Oh, jadi Tuh, tinggal jadi ini. ya tinggal yang warna mustard sama black itu masih dikit sih, tapi udah mau habis stoknya. Ini yang motif bambu runcing yang udah. Oh, ini nih guys. Runcing. Jadi pinggirnya ini sekat gitu, terus ini bahannya juga bisa dilihat kan, jadi lembut gitu tapi nggak yang kaku gitu. Iya, lembut tapi nggak lemes-lemes banget gitu. Iya. Ini tulisannya apa nih? Bambu runcing. Jadi khasnya Afra itu setiap ngeluarin produk itu ada ininya, ada tulisan pegonya gitu. Oh Jadi iya, pegon nih. jadi keren gitu lah. Wah, anak pondok banget nih. Iya, anak pondok. alumni ayo beli. Alumni Pandanara juga nih. Insecure-nya ke apa sih? Kebanyakan orang itu kan pasti ke fisik. Banyak sih, kadang ke fisik, kadang ke pencapaian orang gitu. Kok orang-orang bisa ya kayak begini, kok aku masih gini-gini aja ya gitu. Kayak aku tuh stagnan di sini gitu. Sedangkan orang tuh bisa lebih dari itu gitu kan. Kayak gitu. Terus kadang juga fisik sih, kadang
insecure juga gitu sama fisik, kok kelihatannya dia ini banget ya kayak gitu. Ya paginya sih pede gitu, paginya pede, kayak aku habis mandi ngaca, ya mandi nggak pak ya pagi gitu habis ngaca gitu, terus aku pede gitu. Tapi habis itu aku buka sosmed kan, wah dia sudah mulai yang kayak aduh gimana ya gitu ya, ya gitu kan. Semua amburadul tuh di akhirnya semuanya cuma kayak dipikirin doang, kayak akhirnya cuma dipikir doang, tapi actionnya tuh nggak ada gitu. Aku sering banget soalnya tiap malam tuh kadang kalau mau tidur kayak kepikiran hal-hal yang sebenarnya belum pasti terjadi gitu kan, tapi itu dibuat pikiran gitu. Kayaknya di umuran kita itu, sekarang kayak gitu deh. Iya. Ya kamu itu kayak gitu juga nggak? Ya iyalah pasti. Terus tiap malam overthinking. Kamu cuma ininya gimana? Aku buat nangan kayak gitu. Ketika itu udah mulai kayak merusak diri, entah keluar jadi nggak pede, foto jadi nggak pede. Aku pernah berada di titik kayak gitu. Nah di situ aku harus bisa melihat orang-orang yang sekitarku. Mereka cukup nyaman kok ngobrol sama aku, jadi nggak harus ngobrol sama ini, nggak ada orang yang kayak gitu. Jadi itu cuma pandangan ke diri kita sendiri aja yang secara nggak langsung merendahkan diri sendiri, padahal orang-orang di sekitar itu cukup nyaman sama kita. Dan jangan lupa lihat orang-orang di sekitar kita, biar kita tuh tetap bersyukur sama Allah tuh masih diberikan kehidupan. Kamu bersyukur loh, kamu udah bisa kuliah. Bayangin yang orang pintar nggak bisa kuliah. Temen-temen kita waktu MTS yang lebih pintar daripada aku banyak kan, tapi aku beruntung bisa kuliah. Padahal aku bodoh banget. Ya enggak lah, dia dulu mau nilai bahasanya bagus loh di MTS. Tapi yang lain ambruk semua, wes. Yang lain. Tapi peringkatnya masih bagus aku. Iya lah, dia anak OSIS juga. Jadi ketika MTS itu dia terkenal karena baik dan perfect banget lah ya kayak gitu ya. Sementara aku di sisi kebalikannya, kayak tomboy yang premannya kayak gitu lah kayak gitu. Cuma nggak tahu kenapa kita masih berteman sampai sekarang ya. Awet ya termasuknya. Yang lain kan kebanyakan kayak udah lost kontak. Jadi sebagai anak muda ya, selagi kita tuh bisa melakukan hal apapun gitu, lakukan, just do it, ya kan? Iya, yang penting nyoba. Sumpah kalau cuma pikiran doang, kita masih muda gitu, jadi kadang ya pacaran boleh, mesti kayak ngelakukan hal-hal yang senang-senang boleh gitu kan, cuman ya jangan disia-siain cuma buat hal-hal kayak gitu doang gitu, karena ya emang nanti kalau udah berumah tangga gitu kan, dan ini kan pasti kita juga tanggung jawabnya lebih banyak gitu. Emang kamu mau berumah tangga? Iyalah tuh, aku kan pengen berumah tangga juga. Emang udah ada calon? Udah ada calon belum? Calonnya udah ada ya kan, pasti udah ditetapkan sama Allah tuh calon tuh ada gitu. Tinggal udah ketemu belum kan gitu ya. Kalau kamu kriteria milih jodoh itu yang gimana sih? Bukan jodoh sih, laki-laki pendamping itu yang kayak gimana? Yang pertama itu harus karakter. Mau sekaya apapun, mau secak apapun, kalau karakternya aku nggak cocok, itu kayaknya susah deh. Bayangin aja kita serumah dengan orang yang sering marah-marah kayak atau apa kayak yang kita nggak nyaman, itu kayaknya paling berat buat aku. Jadi yang pertama harus karakter. Nah yang kedua pasti sebagai muslimah yang baik ya, pasti pengennya itu dapat suami yang soleh, jangan soleha. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku yang utama laki-laki yang paham agama sih. Waduh. Maksudnya begini ya, kan kalau seseorang tuh paham agama, pastinya kan dia tahu kewajiban dia tuh harus seperti apa gitu. Entah itu kewajiban terhadap dirinya sendiri, atau nanti kewajiban terhadap istrinya atau keluarganya gitu. Keluarga kan yang penting ya. Jadi ya yang pertama agama, terus ya dia bertanggung jawab sih itu ya. Tadi kayak cantik atau
tampan atau kaya itu semua bonus gitu kan. Sebenarnya kalau itu kan hal-hal yang bisa dikejar gitu, apalagi zaman sekarang nggak bisa cantik, bisa ya dengan cara-cara yang perawatan dan lain-lain gitu kan. Kamu kalau punya pasangan itu masih suka cemburu-cemburu nggak? Dulu ketika punya pasangan, iya. Aduh, ya iyalah, pasti itu kan suatu emosi yang wajar ketika kita saling menyayangi dengan orang kan. Cemburu itu wajar, asal jangan cemburu buta. Dan ketika itu emang aku masih umur berapa ya? Masih muda ya? Iya, masih muda, sekarang udah tua. Ya itu kan masih kayak awal-awal pacaran itu kan pasti ada gelora-gelora api cinta yang berlebihan gitu. Makanya asmara yang dulu pernah membara, malah nyanyi. Jadi kayak ada apa ya, cemburu-cemburu yang nggak penting kayak gitu kan. Setelah itu juga ngerasa bodoh banget, ngapain cemburu dengan orang-orang yang nggak mungkin balikan dengan pacar kayak gitu kan. Aku mau tanya nih sama Aulia nih, mau minta tips atau triknya atau mungkin nasihat dikit lah, nasihat ya. Nasihat bijak buat anak-anak muda zaman sekarang tuh gimana sih? Kamu ada yang perlu diomongin nggak? Yang jadi patokan aku aja gitu ya. Jadi buat aku ya, selama kita masih ada waktu, kita masih muda, jangan disia-siakan untuk hal yang senang-senang doang, tapi kita manfaatkan potensi yang kita punya ini gitu kan. Kita berkreasi, kita apapun itu yang bisa mengembangkan skill kita lakukan, karena ya tadi sebelum ada lebih banyak tanggung jawab yang lain gitu kan, ya itu apa ya, semakin banyak explore diri kita, jadi kita tuh bisa apa sih gitu, explore terus kita tuh bisanya apa gitu. Jangan berhenti kayak sampai sini harus bisa lagi apa, itu juga PR buat aku juga sih. Berarti kita tuh harus bisa mengenali diri kita sendiri, kita punya kemampuan apa, minat apa, passion apa, lalu di situ kita bisa kembangkan kayak gitu ya. Singkatnya keluar dari zona nyaman, ya nggak sih? Gagal suatu pelajaran sih, terus berada di titik terendah itu juga wajar gitu, tapi bagaimana kita bisa belajar dari situ gitu, belajar dari sebuah kegagalan, kita bangkit lagi, kita bisa berusaha lagi gitu. Penting banget ya, yang penting niat kita terlebih dahulu. Terus juga tadi lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Jangan berhenti bergerak gitu, jangan berhenti. Oke, ya udah kita tutup aja ya. Ini udah selesai dandannya, ngobrol-ngobrolnya juga udah selesai. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah dengerin omong kosong kita. Semoga bermanfaat. Amin. Ya udah, bye bye. Assalamualaikum.